Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-50. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaannya, apa makna kenaikan Kristus bagi kita? Kristus naik ke surga secara fisik demi kita, sebagaimana dia turun ke bumi secara fisik untuk kita. Dan sekarang dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa, menyiapkan tempat bagi kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya. Roma 8 ayat 33-34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga mungkin adalah peristiwa yang jarang dimaknai atau diperingati dibandingkan dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa setelah Yesus naik ke surga, ia seolah tidak melakukan apa-apa lagi karena tugasnya sudah selesai. Mungkin ada yang membayangkan bahwa Yesus kini sudah beristirahat dan melupakan kita. Tetapi saudara, firman Tuhan tidak berkata demikian. Sesungguhnya kenaikan Yesus adalah momen yang sangat penting. Sama pentingnya dengan Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Dan peristiwa ini menegaskan sekali lagi kemenangannya atas maut yang tidak lagi berkuasa atas dia. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, maka ia meneruskan kedudukannya sebagai raja yang berkuasa atas segala ciptaan. Dia memerintah sebagai raja di atas segala raja yang tidak hanya pernah datang ke dunia, tetapi sekarang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Saudara, inilah salah satu alasan mengapa masa Advent menjadi begitu bermakna. Yaitu kita mengingat bukan hanya kedatangannya yang pertama di dalam kerendahan, tetapi juga pemerintahannya yang kekal di surga pada saat ini. Saudara, Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi perantara bagi kita. Ia adalah imam besar yang sempurna, yang telah mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Dan sebagai imam besar kita, Yesus tidak pernah berhenti bersyafaat bagi kita. Ia di sana menjadi pembela kita di hadapan Bapa dan memastikan bahwa anugerah yang telah dibayar lunas itu terus berlaku bagi setiap kita yang percaya. Saudara, melalui kenaikannya Yesus juga mengutus Roh Kudus. Ia tidak meninggalkan kita sendiri. Roh Kuduslah yang membuat kita hidup, percaya, bertobat, dan berjalan di dalam kekudusan. Dan Roh Kudus juga terus menuntun gerejanya agar semakin serupa dengan Kristus. Dan justru karena Yesus pergi, maka sekarang kita diutus untuk mewartakan kasih karunia kepada sesama, yaitu sebuah panggilan yang semakin relevan di masa Advent ini, yaitu ketika dunia menantikan terang di tengah kegelapan. Saudara, ketika kita melihat rangkaian karya Kristus, yaitu kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kelak kedatangannya yang kedua, maka kita melihat satu garis lurus bahwa semua adalah tindakan kasih-Nya bagi kita. Jadi saudara, karena itu kita tidak layak meragukan penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Saudara, seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 8, jika Allah sendiri pribadi yang seharusnya menghukum kita, justru membenarkan kita karena karya Kristus, maka tidak ada satupun yang dapat menggugat atau memisahkan kita dari kasih-Nya. Saudara, inilah jaminan bagi setiap kita yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Dan saudara, di masa Advent ini kita juga diingatkan bahwa Dia yang datang ke dunia sebagai bayi, kini ia duduk sebagai raja di atas segala raja yang memerintah
dan membela kita. Dan suatu hari akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Dan kenaikannya memastikan bahwa pengharapan itu bukanlah ilusi, tetapi kepastian yang teguh. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya mengajak kita bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan dan bertobat. Karena seringkali ketika kita menghadapi pergumulan dengan rasa seolah kita berjalan sendiri, seakan Tuhan tidak memperhatikan hidup kita, kita lupa bahwa Allah bukanlah pribadi yang jauh dan pasif, tetapi Tuhan yang dekat, yang menyertai dan memelihara kita setiap hari, bahkan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami mau bertobat. Karena seringkali kami lalai menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Hari demi hari kami jalani dengan kesia-siaan, sibuk mengejar keinginan kami sendiri, dan membiarkan berhala-berhala hati menguasai kami. Kami lupa bahwa Engkau sudah mengalahkan maut, dan karena itu hidup kami seharusnya sesuai dengan kehendak-Mu, serta membawa terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu di kayu salib, dan Engkau sempurnakan melalui kenaikan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.